Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Kita kembali belajar dalam Bible Study bedah buku 2 Korintus. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang kau berikan buat kami. Hingga kami sudah menikmati dari saat pagi kami bangun tidur hingga sampai saat malam hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Hingga kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus boleh menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Engkau berikan kami Tuhan Yesus pengampunan Tuhan. Biar Engkau saja yang mengampuni segala salah dosa kami, dari segala perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Hingga kami boleh terus Tuhan Yesus meresponi jaminan pengampunan yang kau sudah berikan buat kami lewat karya salib-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dari hari ke hari rindu kami, hidup kami boleh dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau masih tetap berikan kami semangat, kekuatan, kemampuan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya kerinduan itu juga Engkau berikan buat kami. Untuk kami sama-sama duduk dia mendengarkan kebenaran firman-Mu, membaca, merenungkan, terlebih melakukan. Tuhan tolong kami. Oh Tuhan, pada Zoom ini kami sungguh percaya Tuhan Yesus, biar apa yang kami kerjakan ini, lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu, pimpin ibadah Zoom kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Oh teman-teman kami yang akan bergabung baik saat ini maupun nanti juga Tuhan dalam mendengarkan rekaman kami, Engkau berkati Tuhan Yesus sama seperti Engkau berkati kami saat ini. Kau juga kami sungguh percaya Tuhan, Kau juga persiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan pengetahuan, kami percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Biar rahasia-rahasia firman-Mu, Tuhan Yesus, boleh Engkau singkapkan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat bergabung. Saya akan membacakan pembahasan malam ini di 2 Korintus 11 ayat 21b sampai 33. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku takut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku.
Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali dalami kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan indah Tuhan beri. Kita terus memohon perkenanan Tuhan. Kita mohon lewat pembelajaran ini berkat anugerah Tuhan lebih lagi tercurah di dalam hidup kita, atas keluarga kita, atas suami istri kita, atas anak-anak kita. Kita rindukan, kita nantikan, kita harapkan, kita bergantung penuh kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur buat bagian-bagian firman yang terus kita belajar. Termasuk di malam hari ini kita akan melihat bagaimana Paulus mendaftarkan penderitaannya. Kita mau belajar dan belajar, merenungkan sehingga kita bisa merefleksikan diri, mencerminkan diri kita di hadapan penderitaan yang Paulus alami. Itu kiranya membangkitkan kasih kita. Karena kita terus belajar apa yang Paulus alami itu didasari oleh kasih. Kasih Kristus menguasai hidupnya. Kasih Kristus membuat Paulus begitu rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah yang membuat Paulus menderita sedemikian rupa. Puji Tuhan, kita masuk di poin 5b 2. The full speech, perkataan orang-orang bodoh. Cukup panjang bagian ini. Kita masuk ke buku kita. Puji Tuhan. Dari respons Paulus terhadap para rasul, kita dapat mengetahui apa-apa saja yang mereka banggakan, yang mereka megahkan dalam pelayanan mereka, dalam keseharian mereka. Yaitu pertama, bahwa mereka orang Yahudi. Keyahudian mereka, bahwa mereka keturunan Yahudi, bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah Yahudi, keturunan Abraham. Itu pertama yang mereka banggakan. Kedua adalah bahwa mereka punya pencapaian-pencapaian dalam pelayanan. Entah ketika masih di Yerusalem, juga ketika di Korintus. Ketiga, mereka banggakan visi dan pewahyuan luar biasa yang mereka terima. Itu tiga hal yang mereka banggakan dapat kita ketahui dari respons Paulus terhadap orang-orang ini. Puji Tuhan. Lanjut. Mereka ini bukan hanya memegahkan diri, meninggikan diri, tetapi mereka juga melakukan apa yang namanya tindakan, kata-kata, pengaruh, merendahkan Paulus. Tentu pengaruh terhadap jemaat Korintus. Yaitu dengan cara menunjuk berbagai penderitaan yang Paulus alami itu sebagai bukti inkompetensi, ketidakcakapan seorang Paulus sebagai pelayan. Bahkan kita bisa terka, mereka ini berkata Paulus itu kurang diperkenan oleh Allah, sehingga ia banyak alami penderitaan. Kami lebih diperkenan oleh Allah. Tentu semua ini mereka lakukan ada alasannya. Alasan mereka adalah untuk menundukkan jemaat Korintus di bawah pengaruh ajaran sesat mereka. Itu tujuannya. Saat mereka ingin banget jemaat Korintus tunduk pada pengajaran mereka, mereka meninggikan diri sembari merendahkan Paulus. Harapannya
Jemaat Korintus lebih percaya kepada otoritas mereka sebagai pelayan, sebagai rasul, dan menganggap remeh Paulus dan pelayanannya. Sehingga harapannya, apa yang sudah diajarkan Paulus bisa ditinggalkan oleh jemaat Korintus untuk lebih mempercayai pengajaran yang mereka sampaikan, para penyesat ini, para pedagang Injil ini. Itu yang kita dapati di bagian awal ini. Mereka tinggikan diri sendiri, mereka rendahkan Paulus semikian rupa, mereka ajarkan ajaran palsu. Dan keyakinan dengan harapan jemaat Korintus akan percaya pada pengajaran mereka. Menanggapi modus dari para penyesat ini, kita lihat sudah berulang-ulang kali kita bahas, terlebih saat kita memasuki pasal 10, kita lihat bahwa cara Paulus menanggapi itu tidak langsung mengikuti cara main mereka. Kita belajar saat ia terpaksa membanggakan pelayanannya, maka yang ia banggakan adalah kelemahan, penderitaan. Penderitaan yang merupakan replika dari penderitaan Kristus. Paulus pun mengejek, mengolok-olok para rasul palsu yang sesungguhnya benar-benar bodoh dalam bermegah. Ketika Paulus berulang kali menyatakan bahwa saat ia memegahkan diri itu tindakan seorang bodoh, tindakan seorang gila. Itu yang Paulus ulang-ulang kan? Saat ia mulai memegahkan pelayanannya, pengorbanan pelayanannya, maka Paulus terus katakan, aku sebagai orang bodoh, aku sebagai orang gila. Itu kan sedang mengolok-olok para rasul palsu yang memang gemar membanggakan diri, gemar memegahkan, meninggikan diri, menunjukkan keberhasilan-keberhasilan pelayanan mereka. Paulus sedang mengolok-olok sesungguhnya. Saat ia berkata, aku berkata sebagai seorang bodoh, aku berkata sebagai seorang gila. Saat ia terpaksa bermegah. Jadi kita percaya semua dalam hikmat Roh Kudus. Saat Paulus megahkan diri, megahkan pelayanan, megahkan pengorbanannya, kita percaya itu semua dalam kendali Roh Kudus oleh hikmat Roh Kudus. Sehingga saat ia bermegah, ada banyak dampak yang bisa ia lakukan, ia berikan bagi jemaat, khususnya tentu jemaat Korintus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Di dalam perkataannya sebagai orang bodoh, kita yakini perkataannya itu tepat pada tempatnya. Proper. Tepat pada tempatnya. Pada situasi kondisi yang ada. Perkataannya sebagai orang bodoh, kita percaya oleh pimpinan Roh Kudus. Ada dua tujuan yang Paulus capai ketika ia mengungkapkan perkataan-perkataan sebagai orang bodoh dan orang gila. Pertama, ia menelanjangi gaya pelayanan ala rasul palsu yang selalu merasa lebih baik dari orang lain. Dalam hal ini Paulus. Mereka selalu, pola pelayanan mereka, pola pikir mereka bersaing dengan Paulus untuk mereka merasa lebih baik. Dalam hal ini kita belajar, mereka itu nggak bisa melihat Paulus sebagai rekan sekerja, rekan sepelayanan. Kedua, tujuan yang Paulus capai adalah dengan memperlihatkan, mendaftarkan penderitaan yang ia alami. Paulus sedang berkata, ini loh
ciri-ciri para pelayan perjanjian baru yang sejati, yaitu merupakan replikasi dari pelayanan Kristus sendiri yang penuh dengan penderitaan. Pola pikir pelayan-pelayan perjanjian baru adalah merasa diri lemah, nggak berdaya tanpa Kristus. Selalu orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Kristus. Itu ciri, itu tanda dari pelayan-pelayan perjanjian baru. Puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan 2 Korintus 11 ayat 21b sampai 23a. Puji Tuhan. Kita belajar lewat buku yang kita jadikan referensi ini, kita belajar bahwa Paulus tidak menolak label yang para rasul berikan, rasul palsu berikan kepadanya, yaitu bahwa ia lemah dan bodoh. Tentu saat mereka memegahkan diri, mereka berkata, kami lebih pintar, kami lebih berotoritas, berkuasa daripada Paulus, si lemah dan si bodoh. Paulus nggak menolak. Namun Paulus bukan hanya mengiyakan label tersebut, tapi kemudian juga mengembangkannya dengan penjelasan yang sedemikian indahnya tentang kelemahan dan juga kebodohannya. Penjelasannya tersebut mengcounter label bodoh dan lemah. Penjelasan Paulus mengcounter label bodoh dan lemah kita dapati di 2 Korintus 11 dan 12. Ayat-ayat yang amat sangat menginspirasi, ayat-ayat yang nggak bisa kita katakan paling terkenal, tetapi termasuk ayat-ayat favorit. Paulus bisa berikan ini kepada gereja karena ia nggak langsung menolak label buruk yang diberikan oleh para rasul palsu. Tanggapan Paulus ini mengingatkan kita pada fakta bahwa kita pun tak jarang menerima label buruk dari sesama. Kalau kita ingat, kita coba pikir-pikir, wah banyak sekali label-label buruk yang orang-orang gak senang berikan pada kita. Orang-orang yang membenci kita berikan kepada kita. Label-label buruk tersebut merupakan sebuah kenyataan yang harus kita alami. Dari Paulus kita belajar untuk tidak menanggapi label-label tersebut dengan kekuatan manusia. Dengan emosi sesaat. Karena saat kita respons label buruk dengan kekuatan manusia, dengan emosi sesaat, sia-sia nggak ada hasil apa-apa. Kita belajar dari Paulus, responnya terhadap label lemah dan bodoh, kita punya 2 Korintus 11 dan 12. Saya percaya kita mau terus belajar, merespons label buruk dalam ketergantungan pada Allah Roh Kudus, maka hal-hal buruk yang diberikan kepada kita justru akan memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Seperti halnya Paulus memberkati gereja sepanjang zaman lewat 2 Korintus 11, 12 saat ia merespons dengan benar label buruk terhadap dirinya. Kemudian kita lihat dalam hal ini Paulus menunjuk kesialannya, penderitaannya. Itu bahkan sebagai tanda dari kesejatian para pelayan Kristus. Apa yang ia alami merupakan replika. Jadi replika, pengulangan
dari apa yang Yesus Kristus telah alami untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah Maha Kudus. Dalam berbagai nasib buruk yang ia terima, Paulus justru bisa menjadi pelayan yang sungguh-sungguh berempati terhadap mereka yang lemah dan menderita. Nanti kita sampai di ayat-ayat tersebut, khususnya ayat 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Karena ia menjalani pelayanan dengan berbagai nasib buruk, maka ia bisa benar-benar menjadi pelayan yang berempati terhadap orang-orang yang bernasib buruk, terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak berdaya, orang-orang yang terpinggirkan. Paulus benar-benar bisa berempati terhadap mereka. Puji Tuhan. Kita masuk ayat 21b. Di bagian ini, Paulus menggunakan kata pengganti saya. Tidak seperti 9 pasal sebelumnya dalam 2 Korintus ini. Ini menunjukkan betapa personalnya Paulus menulis bagian ini. Kemudian saat ia berkata, aku pun berani, 21b. Aku pun berani. Mau nggak mau kembali pernyataan ini dihubungkan atau dibandingkan dengan ayat sebelumnya di 2 Korintus 10 ayat 12. Kita lihat ayatnya lagi. Puji Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Di bagian ini Paulus berkata tidak berani main dengan cara mereka. Membangga-banggakan pelayanan, membangga-banggakan pencapaian di dalam pelayanan. Namun kita lihat, kita sudah baca tadi, ayat 21 bagian B. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berani juga. Tentu bukan sedang bicara tentang kontradiksi apa yang kita bahas di bagian ini. Bukan tentang kontradiksi. Kita coba gabungkan dua bagian yang sepertinya bertentangan ini. Kita bisa simpulkan bahwa saat Paulus ingin mengakui kelebihan para pelayan palsu dalam hal-hal tertentu, ia berkata nggak berani. Tetapi saat Paulus mau menunjukkan sesatnya para pelayan palsu, tentu tujuan akhirnya ngajari jemaat Korintus untuk kembali ke jalan yang benar, kepada pengajaran yang sejati, maka Paulus berkata ia berani diadu. Ia berani juga membanggakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidupnya. Puji Tuhan. Ayat 22-23a. Kita malam hari ini hanya sampai di ayat 25. Kita malam hari ini hanya sampai di ayat 25. Puji Tuhan. (22 dan 23a). 22 dan 23a. Kita dapati di sini ada 4 pertanyaan retorik. Lewat pertanyaan ini, Paulus seperti sedang mengikuti cara main para rasul palsu. Namun kita tahu bahwa ini hanya di awal. Karena selanjutnya,
Paulus akan membanggakan hal-hal yang benar-benar berbeda dari apa yang dibanggakan oleh para penyesat. Para penyesat banggakan penglihatan, banggakan pewahyuan, banggakan keahlian retorika. Sedangkan yang Paulus daftarkan adalah penderitaan demi penderitaan yang dianggap oleh rasul-rasul palsu sebagai kesialan, sebagai bukti Allah nggak berkenan atas Paulus. Allah menghukum Paulus, Allah mengutuk Paulus dengan berbagai penderitaan. Itu yang mereka ungkapkan dalam khotbah-khotbah mereka. Kita lihat di awal, Paulus menegaskan identitasnya nggak kalah dengan mereka. Itu pertama. Lewat 3 pertanyaan retorik yang pertama, pertanyaan keempat terkait dengan misi yang Paulus terima. Puji Tuhan. Paulus tegaskan bahwa ia orang Yahudi, keturunan Abraham, Ibrani asli. Selanjutnya, misinya. Ia terima dari Kristus sendiri. Tentu para rasul palsu juga sebelumnya sudah berulang-ulang mengatakan hal ini. Kami orang-orang Yahudi. Kami datang dari Yerusalem bawa nama Kristus, bahkan mereka punya surat rekomendasi. Kita belajar beberapa bulan kemarin diyakini dari Rasul Yakobus. Mereka punya surat rekomendasi. Mereka pegang bukti tertulis bahwa mereka pelayan Kristus. Namun kenyataan yang kita tahu bersama, sikap mereka, pola pikir mereka, cara mereka melayani, perkataan-perkataan mereka, khotbah-khotbah mereka, pengajaran mereka, nggak menunjukkan bahwa mereka pelayan-pelayan Kristus yang sejati. Tapi yang jelas mereka gembar-gembor terus, mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi. Di awal, Paulus menyamakan diri dengan mereka. Aku pun orang asli Yahudi, aku pun pelayan Kristus, terima misi dari Kristus sendiri. Puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan pasal 11 ayat 23b sampai 33. Sekali lagi untuk malam hari ini hanya sampai ayat 25. Kita hanya lihat pendahuluannya sampai ayat 33, namun ayat per ayatnya untuk malam hari ini hanya sampai ayat 25. Daftar atau katalog penderitaan Paulus terkait langsung ataupun nggak langsung dengan perjalanan, pelayanan, penginjilannya. Puji Tuhan. Bagaimana demi memelihara jemaat dia menderita sedemikian rupa karena kasih, karena kepeduliannya terhadap bangsa non-Yahudi. Paulus rela menderita sedemikian rupa. Kita tahu Paulus bukanlah juru selamat dunia, tetapi karena kasih Kristus begitu menguasai hidupnya, maka Paulus, kita belajar seperti ingin menyelamatkan semua orang. Ia ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang di sebanyak mungkin kota non-Yahudi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang didaftarkan di sini hanyalah sebagian dari keseluruhan cerita hidup seorang Paulus. Catatan di bagian ini berarti periode sejak Paulus terima Yesus
di jalan menuju Damaskus sampai surat 2 Korintus ditulis. Diyakini periode ini 25 tahun. Berjarak 25 tahun antara pertama kali Paulus diselamatkan sampai surat 2 Korintus dituliskan. Jadi apa yang dicatat oleh Rasul Paulus di bagian ini itu mencakup pelayanannya kurang lebih 25 tahun. 20 tahunan pelayanan Paulus, inilah penderitaan-penderitaan yang ia hadapi. Seberapa lama kita melayani Kristus, kita bisa refleksikan dengan pelayanan Paulus. Bukan untuk membuat kita rendah diri, sehingga ya udah apatis, kita nggak bisa buat apa-apa untuk Kristus, tetapi kiranya didorong oleh kasih Kristus, didorong oleh kasih kepada sesama kita, melihat penderitaan Paulus sebagai inspirasi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, Paulus bukanlah juru selamat dunia, tetapi oleh karena kasih Kristus, ia sangat ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang-orang non-Yahudi di sebanyak mungkin kota-kota non-Yahudi. Puji Tuhan. Ayat 23 bagian B. Apa yang Paulus alami jelas berbeda jauh dengan apa yang rasul palsu alami. Pengorbanan para rasul palsu itu nggak jauh dari perjalanan yang mungkin berbahaya. Dari Yerusalem ke Korintus tentu para penyesat ini jalani perjalanan yang nggak gampang. Tetapi ya sejauh itu aja. Seberat itu aja pengorbanan mereka. Kalau nggak mau dikatakan tanpa pengorbanan, ya memang mereka berkorban. Mereka berkorban dalam pelayanan. Tetapi jika dibandingkan dengan Paulus, nggak ada apa-apanya mereka, nggak seujung kuku penderitaan yang mereka alami. Sekali lagi, kemungkinan besar penderitaan mereka yang mereka alami hanya sebatas perjalanan melelahkan, perjalanan yang mengandung bahaya, ada bahaya perampok, bahaya kedinginan, bahaya kepanasan, perjalanan jauh dari Yerusalem ke Korintus, perjalanan di tengah laut, ada bahaya-bahaya tentu yang mengancam, tetapi ya sebatas itu aja penderitaan mereka, seujung kuku dengan apa yang Paulus alami. Karena kita tahu, kita sudah belajar terus dan terus. Saat mereka tiba di Korintus, mereka nggak mungkin terima penderitaan dari orang-orang Yahudi. Mengapa? Ya karena mereka meskipun Kristen, tetapi ajarin Taurat, ajarin sunat. Mereka nggak mungkin didera oleh orang-orang Yahudi. Mereka nggak mungkin disesah oleh orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Paulus terima dera sesah dari orang-orang Yahudi. Kedua, saat tiba di kota Korintus, rasul palsu ini, penyesat ini, terima PK yang banyak dari jemaat Korintus. Sehingga mereka nggak perlu bekerja kasar, bekerja keras. Mereka nggak perlu makan terlambat, puasa terpaksa. Mereka nggak perlu tidur sampai larut malam. Paulus alami semua itu karena ia nggak terima PK sedikit pun dari jemaat Korintus. Sekali lagi, jika dibandingkan dengan Paulus, penderitaan para penyesat seujung kuku aja. Berjerilah. Kita maju langkah demi langkah. Berjerilah disebutkan yang pertama. Aku lebih banyak berjerilah, labor. Tentu bukan sembarangan, bukan asal-asalan Paulus menempatkan
berjeri lelah di posisi yang pertama. Jeri lelah yang nanti akan dijelaskan oleh Paulus di ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Bekerja menguras fisik, bekerja kasar. Kerap kali aku nggak tidur, ya karena harus buat tenda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kerap kali aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Puasa di sini bukan puasa seperti kita besok pengen puasa. Puasa di sini diyakini oleh para penafsir nggak makan karena terpaksa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Inilah labors, jeri lelah. Tentu bukan sembarangan, ada maksud tertentu mengapa Paulus menempatkan poin ini di poin pertama. Jeri lelah itu di poin pertama. Saat ia mulai daftarkan, saat ia menuliskan katalog penderitaan, Paulus tempatkan jeri lelah di poin yang pertama. Diyakini ini sangat berhubungan dengan keputusan Paulus untuk tidak terima PK dari jemaat Korintus, yang merupakan keunikan dari pelayanan kerasulannya. Keputusan yang kita sudah belajar beberapa minggu lalu, ia tetap bertahan. Bahkan setelah ia tinggalkan kota Korintus, ia tetap nggak mau terima PK dari jemaat Korintus. Kita belajar dari jemaat Makedonia, ia terima. Setelah ia tinggalkan Makedonia, ia terima PK jemaat Makedonia. Tetapi saat ia tinggalkan Korintus, ia tetap putuskan enggak akan terima PK dari jemaat Korintus. Kenapa? Karena situasi unik yang jemaat ini hadapi. Kita sudah belajar kemarin berhubungan dengan kembali rasul-rasul palsu ini. Sumber masalah mereka ini jelas ya. Kesesatan itu menghasilkan banyak sekali masalah. Karena itu seperti kanker, lakukan deteksi dini terhadap kepalsuan, terhadap kesesatan. Jika tidak ingin hadapi berbagai bentuk kesengsaraan akibat kesesatan dan kepalsuan. Kita sudah pernah bahas, kita mau lihat lagi sedikit. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya, Korintus. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ini tujuan. Ini tujuannya. Kita sudah belajar minggu-minggu kemarin. Puji Tuhan. Ini tujuan. Kita tidak mengulang lagi. Kita akan lanjut. Karena waktu yang membatasi kita. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. 24 dan 25a. Di ayat ini Paulus menggunakan angka. Di ayat sebelumnya, Paulus hanya berkata lebih banyak, lebih sering, kerap kali. Sedangkan di ayat-ayat ini, Paulus gunakan angka. Saat Paulus gunakan angka, 5 kali, 3 kali, 1 kali, 3 kali. Diyakini di sini Paulus sedang mengikuti tradisi yang ada saat itu. Tradisi Romawi. Yaitu tradisi di mana para pahlawan perang
Kekaisaran Romawi itu suka dalam mendaftarkan kemenangan-kemenangan peperangan yang mereka sudah jalani. 5 kali menaklukkan kota, 4 kali terima gelar, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi untuk membangkitkan semangat para pengikut, tampaknya itu suatu cara. Para pahlawan perang, panglima-panglima perang akan membanggakan pencapaiannya dalam peperangan. Memegahkan apa yang ia sudah capai selama jadi tentara. Selama jadi panglima, mereka akan megahkan supaya itu membangkitkan semangat orang-orang yang mengikutinya, para tentara-tentara bawahannya. Tampaknya itu merupakan tradisi yang ada saat itu. Nah, Paulus ikuti tradisi tersebut saat sebutkan 5-3-1-3. 5-3-1-3. Berapa itu? 5-3-1-3. 3-3-6. 12 ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bedanya, meskipun Paulus ikuti tradisi, memegahkan kemenangan, Paulus ubah. Ikuti tradisi, tetapi yang ia megahkan adalah penderitaan. Kesialannya. Betapa sialnya dia. Itu yang ia megahkan. Wow, luar biasa ya. Kita percaya hanya oleh Roh Kudus Paulus bisa lakukan, tuliskan hal-hal semacam ini. Kita yakin banget bukan semata-mata hasil perenungannya, hasil IQ-nya, hasil ia belajar dari Gamaliel, dari filsuf-filsuf Yunani. Enggak, kita percaya ini hasil pekerjaan Roh Kudus dalam hidup, dalam pemikiran, dalam logika Rasul Paulus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, Paulus ikuti tradisi, tetapi yang ia daftarkan jauh bertolak belakang dengan apa yang didaftarkan oleh para panglima perang. Pertama kita lihat. Ia mendaftarkan sesahan orang Yahudi, pukulan orang-orang Yahudi, dan deraan pukulan orang-orang Romawi. Apa yang Paulus derita dari orang-orang Yahudi itu nggak bisa dipisahkan dari hukuman fisik versi hukum Taurat. Kita dapati di Ulangan 25 ayat 1 sampai 3. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya. Sejumlah deras timpal dengan kesalahannya. 40 kali harus dipukuli orang itu, jangan lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak. Nanti bisa kita renungkan lagi bagian ini, puji Tuhan. Kita pelajari lagi bagian ini. Dari yang kita dapati, saat seorang didapati bersalah di penghakiman, maka ia disuruh bending down, lebih ke nunduk atau rebah, meniarap. Kemudian si pelaksana hukuman akan berdiri di atas sebuah batu yang menempatkan ia sedikit lebih tinggi dari si orang yang akan dihukum. Jadi kalau kita lihat gambaran yang diberikan oleh buku ini, lebih tepat si pihak yang bersalah, orang yang akan dihukum itu lebih tepat bukan meniarap karena akan sulit untuk menjangkau
Lebih tepat akan membungkuk si orang yang akan dihukum, kemudian orang pelaksana hukuman akan berdiri di sebuah batu yang membuat ia berposisi sedikit lebih tinggi dari orang akan dihukum. Kemudian menggunakan double calf strap, kita bilang aja gesper ya, gesper kulit, ikat pinggang kulit yang dibuat double, maka ia akan memukul sekuat tenaga 39 kali. Itu tradisi Yahudi. 13 itu di dada, dipukulkan ke dada, kemudian 26 itu ke punggung. Sekali lagi, dalam posisi gambaran paling sederhananya adalah membungkuk banget, kemudian akan dipukul sekuat mungkin, sekuat tenaga oleh si pelaksana hukuman. Hukuman ini banyak kali akan membuat orang yang dihukum itu sampai BAB, bahkan pipis di tempat. Bahkan ada saat orang-orang yang nggak kuat, hukuman ini sampai membawa kepada kematian. Dan Paulus harus alami hukuman sedemikian 5 kali dalam kurang lebih 25 tahun pelayanannya. Entah sejak 2 Korintus ditulis apakah ia alami lagi deraan versi Yahudi atau sesahan, pukulan, hukuman versi Yahudi ini atau enggak. Yang jelas 5 kali ia harus terima 39 kali. Entah dadanya itu udah seperti apa, entah punggungnya itu udah seperti apa, udah nggak terbayangkan. Udah sulit dilukiskan. Entah ia sampai BAB di celana, entah ia sampai pipis saat terima hukuman, yang jelas ia nggak sampai mati. 5 kali ia derita hal ini. 5 kali. Hukuman yang paling berat secara fisik. Kemudian Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi, mengatakan bahwa hukuman ini paling memalukan. Kemungkinan Paulus terima hukuman ini oleh karena saksi palsu. Saat ia mengunjungi kota demi kota bangsa non-Yahudi. Tentu kota-kota yang di situ udah digarap oleh agama Yudaisme. Ditandai dengan berdirinya sinagoga di kota-kota tersebut. Kota-kota tersebut kota-kota non-Yahudi, tetapi sudah ada sinagoga. Sehingga hukuman-hukuman ini bukan ia terima di Yerusalem, tetapi ia terima di kota-kota yang ia injili. Puji Tuhan. Selanjutnya di ayat 23, 25, 25a, 25a, hukuman versi orang-orang Roma itu dilakukan dengan tongkat. Kemungkinan di kota Antioquia dari Pisidia, Listra, Troas, Filipi, ataupun Korintus. Yang jelas adalah kota Filipi. Dicatat di Kisah Para Rasul 16. Paulus terima deraan versi Romawi. Entah lebih berat mana, tapi tampaknya jauh lebih berat deraan, sesahan, pukulan, hukuman versi Yahudi. Untuk yang terakhir di malam hari ini, ayat 25b, c, d. Selain dipukuli, Paulus pun mendaftarkan penderitaan lain yang membawanya pada kondisi dalam bahaya maut. Selangkah lagi temui ajal. Kita lihat, satu kali di Listra,
ia dilempari dengan batu. Di Kisah Para Rasul 14:19. Entah tuduhan apa yang membuat Paulus dilempari batu. Yang jelas saya lupa catat di sini. Maaf, saya lupa catat ayat-ayatnya. Dikatakan, saya bacakan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Dan mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ini terjadi di kota yang bernama Listra. Orang-orang Yahudi, entah dengan isu apa, dengan fitnahan apa, membujuk penduduk kota Listra untuk melempari Paulus dengan batu sampai kondisi ia disangka telah mati. Selanjutnya, ia 3 kali mengalami karam kapal. Kapal laut, jalur laut tampaknya juga merupakan alat atau jalur yang kerap kali Paulus gunakan dalam pelayanan penginjilannya. Dan karena saat itu kapal laut belum seperti sekarang, saat itu masih sangat sederhana, kemudian diperburuk dengan kenyataan, saat itu belum ada perkiraan cuaca yang mumpuni, maka nggak heran kapal karam itu sesuatu yang nggak asing bagi para pelaut saat itu. Sehingga nggak heran sampai 3 kali Paulus alami karam kapal. Dan ada saat di mana ia dikatakan sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Tampaknya lewat perkataan ini Paulus sedang menunjuk kepada salah satu dari peristiwa, 3 peristiwa karam kapal, satu yang paling parah. Itu yang ditunjuk Paulus dengan mengatakan sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Tentu kita tahu bersama kapal karam yang Paulus alami, karam kapal yang Paulus derita, yang Paulus catat di bagian ini itu berbeda dengan apa yang kita dapati di akhir Kisah Para Rasul saat Paulus mengadakan perjalanan ke Roma. Itu beda lagi tentu. Ya, bagian akhir, puji Tuhan. Disimpulkan dari ayat 24, 25, penulis katakan setidaknya ada 11. 5, 3, 1, 3, harusnya 12 ya. 12. Setidaknya 12 momen di mana Paulus hampir aja mati. Tetapi kita dapati ia nggak pernah kapok. Tuhan Yesus tolong kita untuk mengerti bagian-bagian ini. Tuhan Yesus tolong kita, Allah Roh Kudus tolong kita untuk dapat memanfaatkan bagian ini dengan sebaik mungkin. Bukan buat kita jadi minder. Udah, gue nggak bisa nyaingin Paulus, udah gue begini-gini aja ikut Tuhan. Enggak. Tapi kiranya apa yang kita belajar itu menginspirasi kita untuk berbuat lebih baik, tentu didasari oleh kasih. Sekali lagi ditegaskan, Paulus lakukan semua ini, rela derita semua ini karena kasih Kristus menguasai hati pikirannya sedemikian rupa. Karena kasih Kristus yang merasuk jiwanya sehingga ia amat sangat ingin jiwa-jiwa sebanyak mungkin diselamatkan di sebanyak mungkin kota. Karena itulah ia hadapi semua ini. Ia derita semua ini. Saya serahkan kepada Ibu Rini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita dengerin penderitaan Paulus, serem banget ya. Kalau saat ini mungkin
kita dihadapi itu mungkin nggak mampu ya. Tapi kita percaya itu Paulus menderita gitu pasti Tuhan tolong, Tuhan kuatkan ya. Mungkin dari Pak Guru atau Agnes bisa mau menanggapi, menambahkan, boleh? Ya, selamat malam Pak Agam dan Bu Rini, juga Ya, Bu Agnes ya. ya, Kalau dari pemaparan tadi, overview-nya itu kan memang dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 22 ya, 22 sampai ke 33. Itu sudah baca semuanya, tapi kita fokus kepada bagaimana Rasul Paulus mau share mengenai pergumulan dia saat pelayanan. Itu saya melihatnya ada 3 bagian penting yang kita mau belajar. Yang pertama adalah bagaimana ketika menghadapi rasul-rasul palsu itu yang menggugat status daripada latar belakang Rasul Paulus. Ya, akhirnya mereka juga harus melihat kenyataan bahwa Rasul Paulus ini secara status ini bukan orang sembarangan. Gitu loh. Ini ternyata dia seorang nobleman ya, seorang yang bahkan beberapa literatur mengatakan dia ini punya keluarga negara yang rangkap. Bukan hanya sebagai seorang Yahudi, tapi juga dia sebagai seorang Yunani dan juga berwarga negara Roma gitu ya. Jadi bipatrida kalau dalam istilah hukum keluarga negara, bipatrida, triple citizenship gitu ya. Dia punya 3 keluarga negaraan. Nanti kita bisa lihat bagaimana pada saat dia di Roma, waktu dicambuk, disesat, dia bilang, aku orang Roma loh, kok berani-beraninya kalian menindas orang Roma gitu kan. Terus di Yunani dia bicara mengenai pasal apa, filsafat menangkal filsafat Yunani, terutama filsafat-filsafat yang dari ajaran Stoa gitu ya. Dan kalau Yahudi ya tadi Pak sudah membahas bagaimana Rasul Paulus pernah belajar dan dibimbing langsung oleh Maha Guru Gamaliel. Jadi memang benar-benar secara status nih Rasul Paulus itu benar-benar komplit ya, apalagi dia dibekali ilmu dan juga dia ahli politik juga, ahli strategi perang juga. Setelah kata buktinya dia hanya dengan secari kertas dia bisa bawa pasukan gitu ya untuk membasmi orang Kristen di Damaskus waktu itu. Tapi itu tadi Pak Agam mengatakan karena kasih Kristus ya, perjumpaan pertama dengan Kristus di Damaskus itulah yang membuat status itu buat dia ya nggak ada faedahnya. Bahkan di bagian lain Rasul katakan itu semua sampah gitu ya, itu semua sampah. Dan dia lebih bermegah ke depan untuk melihat Kristus sehingga dia mau menanggalkan semua statusnya itu dan menanggalkan semua apa yang harusnya dia berfokus kepada hanya untuk Yahudi, tapi dia mau menjadi the apostle of Gentiles. Jadi rasul untuk di luar Yahudi, bahkan worldwide apostle. Jadi rasul untuk bangsa-bangsa. Nah, ini menarik gitu ya. Artinya ketika saya tadi sempat skip baca cepat itu di rasul, bagaimana status dia, peran dia yang sempat ada pertentangan di sidang para rasul di Yerusalem dan juga masalah sunat, masalah bagaimana. Dan Rasul Paulus berani dengan mempertaruhkan reputasi dia sebagai seorang rasul, sebagai pelayan Tuhan, benar-benar berfokus kepada orang di luar Yahudi, orang yang jauh di sana yang perlu diselamatkan. Dan untuk itu yang ketiga, dia menempuh banyak hal yang begitu menakutkan, disiksa, didera, ditangkap, dilempari, diinjek-injek gitu ya. Itu dari luar secara eksternal. Dari dalam diri juga dia mengalami pergumulan diri. Kemudian juga dia pada saat juga di Malta bukan hanya kapalnya hancur gitu ya. Tadi Pak Gem sudah diskusi bahas kapal dulu memang dari kayu ya, dari kayu. Jadi bukan kayak sekarang gitu ya dari beton atau apa dari besi, baja gitu ya. Dari kayu kalau kehantam ombak ya hancur lah. Dan itu terjadi di Malta waktu itu. Nah, belum lagi waktu di Malta juga Rasul Paulus digigit ular juga. Digigit ular kan pernah juga dipatok ular ya, dikira orang situ dia orang mati, ternyata ada mujizat di situ Tuhan berikan. Artinya bahwa ketika kita mau refleksikan pelayanan Rasul Paulus, satu hal yang penting bahwa mungkin kita belum seperti Rasul Paulus, dan seperti Rasul Paulus katakan itu tidak menjadi faedah penting untuk diungkapkan dengan angka-angka, dengan
status dia, dengan share penderitaan dia. Makanya di buku ini katakan superlative suffering gitu ya. Jadi kita mungkin kalau kita mengcompare diri kita dengan Rasul itu jauh. Nah, tapi satu hal yang kita menjadi inspirasi kuat bahwa yang pertama bahwa pelayanan itu adalah bekerja. Karena Allah kita Allah yang bekerja dan hamba-hamba Tuhan yang menjadi pahlawan-pahlawan iman juga bekerja. Gitu ya. Nah, ini sangat miris dengan apa yang terjadi dengan sekarang. Bahwa ketika Rasul Paulus dan tulisan-tulisannya mau menegaskan bahwa melayani adalah siap memikul salib, siap menderita, siap untuk benar-benar benar-benar mewujudkan bagaimana Kristus di dalam bukan hanya kemenangan tapi penderitaannya, gitu kan. Nah, ini sangat miris dengan kenyataan bahwa gereja atau hamba-hamba Tuhan di zaman postmodern ini yang luar biasa dah pokoknya. Miris saya kalau lihat, benar-benar miris. Bagaimana bukan lagi untuk hancur diri, tapi untuk bersolek diri. Makanya Pagem itu dengan semboyannya pelayan-pelayan mirror gitu. Pelayan-pelayan mirror. Jadi itu yang menjadi refleksi buat kita, dan tentunya kita dalam setahun doa Injil, setahun doa yang kecil ini, bagaimana kita belajar, gak usah dulu terlalu besar lah, untuk hal yang kecil, bagaimana kita juga belajar untuk menghargai sekecil apapun pelayanan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga sekali lagi apapun kesulitan yang kita alami, baik dalam pelayanan dan kehidupan, kita belajar dari hamba Tuhan yang satu ini, bagaimana dia boleh mengalami semuanya itu dengan sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah kesedihan atau lagi sungut-sungut atau lagi apalagi juga dengan apapun yang membuat dia akhirnya mundur, gitu ya. Mungkin kalau kita sedikit ada masalah di gereja atau masalah di persekutuan dengan teman sepelayanan, dengan hamba Tuhan, dengan majelis atau dengan apa misalnya kita slack atau kita ada benturan sedikit aja kita udah mundur atau nggak pelayanan lagi, nggak gereja lagi. Bagaimana ngerasa Paulus gitu kan? Nah, hal kecil-kecil seperti itulah yang saya kira kita perlu bangun, sehingga kita yang kedua ya seperti Rasul Paulus tadi, bagaimana berani menanggalkan status dan reputasi yang dia tidak pikirkan demi menjangkau jiwa-jiwa untuk Kristus. Nah, untuk kita kemarin Pak Gem sudah katakan bagaimana kita hal yang paling kecil di dalam pekerjaan keluarga dan juga masyarakat terdekat kita, atau bagaimana yang Tuhan berikan pada kita, ya itulah yang kita mencoba bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Bagaimana pertarungan di dunia yang jahat ini kita bisa menangkan bersama Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Tentunya itu semua sekali lagi bukan karena kita, bukan untuk kita, tapi semuanya adalah kemuliaan Tuhan. Seperti Roma 11 ayat 36 ya, segala sesuatunya ya dari, untuk, dan semuanya untuk Yesus Kristus. Ya saya kira itu Bu Rini, Pak Agam, yang mungkin bisa memberikan tambahan pointer-pointer ya tadi Habatur katakan. Ya. Terima Tuhan berkati. Iya, berkati Pak Guru. Mungkin dari Agnes, Mas, mau menambahkan? Makasih ya Bung Sam untuk malam hari ini. Bagus banget, aku tuh dapat banyak berkat dari tadi setiap pokok bahasannya tuh. Rasanya nggak henti-hentinya bersyukur. Kalau buat aku pribadi, Bible Study malam hari ini tuh lebih, sikap hati itu jauh lebih penting dari pelayanan yang kita lakukan sebenarnya. Kalau buat aku pribadi ya. Jadi bagaimana terus menjaga sikap hati kita saat melayani. Saat kita merasa kita tuh udah disiplin banget gitu dibanding teman kita gitu kan. Aku mah disiplin nih kalau pelayanan, sebelum pelayanan 2 puasa, jadwal nggak pernah lupa. Terus all out kalau melayani, persiapannya segitu rupa. Ternyata tuh kita nggak ada bedanya sama guru-guru palsu yang mengukur pelayanan dari hal-hal seperti itu gitu. Kadang nggak sadar, tanpa kita sadari gitu, pada saat kita merasa lebih dari teman kita atau merasa lebih dari apa, sebenarnya udah mulai menyusup guru-guru palsu tanda kutip gitu yang kita nggak sadar. Jadi penting banget menjaga sikap hati dalam melayani Tuhan gitu. Terus seperti Rasul Paulus itu, kalau mungkin ya, kita kan sering baca Alkitab, saat Tuhan menyertai Daud menang dalam peperangan sehingga dia pulang menari-nari buat Tuhan gitu. Saat Tuhan menyertai Yakub, setiap kali Yakub melawan mertuanya, dia selalu dikasih hikmat sehingga dia menang. Saat Tuhan menyertai Ayub, hartanya melimpah-limpah. Saat Tuhan menyertai berbagai macam daftar
saat Tuhan menyertai raja-raja yang menang, raja-raja yang berhasil gitu. Terus mulai tolak ukur kita itu, oh saya saat Tuhan menyertai itu pasti ada keberhasilan, saat Tuhan menyertai itu pasti ada kemenangan. Terus tiba-tiba diperhadapkan seperti Rasul Paulus, nggak ada kemenangan di situ di dia. Adanya penderitaan yang daftarnya panjang banget penderitaannya. Apakah bukan berarti Tuhan tidak menyertai dia gitu? Tuhan hanya menyertai orang-orang yang menang. Sedangkan Paulus yang menderita Tuhan nggak menyertai gitu. Mungkin saat Paulus dipukul, didera gitu, dia nggak tahu kalau kisah hidupnya ini akan dibaca sampai zaman kita gitu. Dia nggak akan pernah tahu kalau penderitaan yang didaftarkan itu akan sampai di kita gitu. Tapi ternyata buah penderitaan yang dia tulis, kegagalan yang dia tulis itu ada berkat tersendiri buat kita. Ternyata tidak selalu penyertaan Tuhan itu dengan keberhasilan, tidak selalu penyertaan Tuhan itu dengan berkat yang melimpah-limpah. Mungkin kalau di gereja sekarang tuh Tuhan hanya ada di gereja-gereja besar dengan jemaat yang banyak, dengan iringan lagu yang luar biasa, dengan penyembahan yang luar biasa. Apakah Tuhan nggak ada di persekutuan rumah-rumah yang sederhana, hamba Tuhan yang sederhana yang mungkin puasa terpaksa tadi Bung Semi ngomong, apakah Tuhan nggak ada di situ? Tuhan ada di situ. Apakah pelayan itu nggak mengalami Tuhan di situ? Ya Tuhan juga pasti ada gitu. Cuma dengan cara yang berbeda. Berkat Tuhan kan nggak selalu diukur dengan sesuatu yang jasmani, sesuatu yang melimpah ruah yang dikatakan oleh mata gitu. Saat kita tetap setia pun melayani Tuhan dalam hal-hal yang tersulit sekalipun, itu adalah berkat yang luar biasa gitu kalau menurut aku pribadi gitu. Jadi dari malam ini aku seperti diingatkan Tuhan, sikap hati itu jauh lebih penting dibanding pelayanan sendiri yang kita lakukan. Saat sikap hati kita tuh terus benar di hadapan Tuhan, mungkin ada tantangan yang besar yang kita sampai diintimidasi gitu oleh iblis. Kamu gagal dalam melayani. Mana buktinya? Nggak ada buah-buahnya pelayanan kamu. Kamu gagal dalam melayani. Kamu nggak diberkati. Hidup kamu susah. Kamu nggak jadi berkat gitu. Kita tetap kuat, tetap bilang enggak. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya pasti disertai Tuhan. Itu juga kemenangan tersendiri gitu. Jadi penting banget terus menjaga sikap hati di hadapan Tuhan. Alkitab itu sangat adil gitu. Dia tidak hanya menggambarkan orang-orang yang diberkati luar biasa, tapi dia juga menggambarkan orang-orang yang menderita luar biasa demi Tuhan. Dan itu juga bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang menyertai, sehingga kisahnya pun masih kita baca sampai sekarang. Itu aja dari aku. Terima kasih Agnes, makasih Pak Guru untuk tambahannya, benar-benar memberkati kita semua. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya. Oke, Kari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami semua ya Tuhan Yesus. Akan hatinya ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dengan limpah ya Bapak, melalui kebenaran firman-Mu ya Bapak. Sungguh ya Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan Yesus, dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Firman-Mu selalu menjadi jawaban dari setiap kebutuhan-kebutuhan kami ya Bapak. Kalau kami selalu mengukur penyertaan Tuhan, kami mengukur keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan dengan berkat-berkat yang nampak oleh mata, dengan berkat-berkat jasmani ya Tuhan Yesus, dengan jiwa-jiwa yang banyak ya Tuhan Yesus. Tapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan Yesus. Kami masih bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan kami. Saat kami masih bisa bertahan di tengah-tengah salib setiap kami ya Tuhan, itu pun adalah berkat Tuhan yang luar biasa ya Bapak. Jagai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, jagai motivasi kami ya Tuhan, dalam melayani ya Bapak, sehingga saat kami melayani ya Tuhan Yesus, pelayanan kami adalah pelayanan yang murni ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Bapak. Mungkin buah-buah pelayanan kami tidak bisa kami lihat sekarang ya Tuhan, tapi pada saat Roh Kudus bekerja ya Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan Yesus, buah pelayanan kami akan memberkati orang lain ya Bapak, dan menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan, terus limpahi Bung Seni dengan urapan-Mu ya Tuhan Yesus, dengan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus, dengan roh kesetiaan ya Bapa, Tuhan yang mencukupkan ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluannya ya Bapa, semangat dan sukacita yang dari Tuhan terus menjadi bagian milik Bung Seni ya Bapa. Tak henti-hentinya ya Tuhan Yesus, beliau boleh terus mengajar kami dalam Bible Study ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati ya Bapak. Kami tutup ya Bible Study pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.